how can I be turned on with him? And I can turn him on. Kita tuh constantly talking about kayak kalau kita threesome nanti sama siapa ya gitu. Okay. For the sake of mind exploration. Yes. Gitu. Yeah. Dan for me it's something that interests me karena kayak selama ini. Huberman nggak apa-apa sih. Iya. Gue juga mau di. Gue tuh orangnya tuh sangat males sih sebenarnya kayak untuk kayak go out and kayak connect with other people tuh kayak it takes a lot of energy gitu loh. Males kayak making new connections every single time. Go out and meet another person melelahkan. What it takes to have a relationship. God, iya. Gue mau nikah mau poligami, ngomong aja nikah mau poligami. Jangan pas udah lu nikahin terus lo jebak kayak nambah istri boleh gak nih, by the way kalau kata Tinder is not really straightforward. Mereka mau kayak just getting hookups gitu kan. Tapi kayak depannya tuh kayak let's be friends first. Let's get coffee gitu. Menurut gue itu tiring loh. Iya, lu kalau pengen one night stand ya ngomong aja one night stand. Exactly, that's why I use. Hai, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku. Geser. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan unik. Yes. Gue mau pakai kata-kata yang paling netral. Jadi expect di podcast ini akan Berantakan. obrolan kita akan berantakan karena ya kita mau nyobain spektrum dari ngobrolin yang formal banget, scientific, agama segala macam sampai yang liar gitu kan. Liar tapi tetap insightful lah gitu. Jadi tamu kita kali ini adalah salah satu bos pertama gue waktu gue kerja dulu. Gue kerja sempat jadi di JKT48, jadi di Jepang-Jepangan gitu kan. Nah terus ini adalah bos aku pertama kalinya yang ngajarin gue cara kerja, cara gila sampai mindset yang mungkin masih kecantol di kepala gue dan sudah divalidasi juga sama Anes bahwa lah pas Anes ngobrol sama beliau gitu kan, lah ini kan mah yang dipikirin Yasir, ya ini emang biangnya. Sumbernya ya, gitu. bener. Kalau kalian suka Jepang-Jepangan pasti nggak asing sama madam yang satu ini. Selamat datang Rininta Frediza. Hai. Nama saya gini. Yeay gitu ya. Apa namanya kalau yang perkenalan ini? Jiko Shokai. Ingin mati setiap hari. Aku gini. Yeay, jadi kayak moto hidup gitu. Moto hidup. Terus moto hitam ini pengen mati setiap hari lagi kan. Gue kayak lagi oke. Gue mencerna dulu. Mati setiap hari tuh bobo, dia pemales. Oh baik. Itu ego death aja. Ego death, baik. Berat. Expect saya akan menjadi observer hari ini untuk baru menimpali belakangan. Tapi mungkin biar kita juga punya satu tema. Jadi konteksnya apa obrolan ini? Ini ngobrolin tentang nikah, really in this economy. Jadi Is it really a problem gak sih? Gue mau kalian melihat lebih realistis sebuah pernikahan itu bukan semurah zaman dulu. Yeah. Gitu, ya kan? Yeah, but we're not talking just about like the economics of marriage gitu. Or financially something like that, enggak gitu. But like lebih kayak mungkin apa ya? Cinta secara pragmatis aja. Cinta secara pragmatis. Iya, Gitu. cinta secara pragmatis kali ya. But pertanyaan pertama gue, nikah? Nikah? Really? Nikah gitu. Pandangan lo terhadap pernikahan saat ini? Pandangan gue terhadap pernikahan kayak menurut gue nggak punya pemandangan yang kayak pesimis atau kayak antipati gitu. Kayak it's good if kayak dua orang kayak really set on their ways untuk kayak I wanna spend a lifetime with this person gitu kan. Lu udah ketemu other half lu. Mungkin yang gue kadang-kadang gak really? Ya really-nya itu kayak apakah kalian sudah memikirkan ini fully and thoroughly gitu, kayak apakah sudah pikirkan sematang-matangnya gitu. Karena menurut gue it's not an easy thing. Yep. Gitu, karena lu harus actively fight with and fight for and fight together with your spouse kan. Iya. Itu bukan sesuatu hal yang bisa setiap orang lakukan dengan awareness yang tinggi gitu kan. Kadang-kadang
menurut gue banyak di luar sana, mungkin bahkan kayak teman-teman gue sendiri gitu yang kayak menikah for the sake of menikah. Oke. Either itu dorongan Biologis. Ada loh. Bener sih. In 2025 Masih. lu perlu menikah untuk memenuhi dorongan biologi lu. Masih ada. Wow. Oke, kasihan ya. Karena dia agak nggak relate karena ke Jepang-Jepangan. Karena biasanya value-nya masih berhubungan sama tradition. Exactly ya. Gitu Gue paham sih, tapi ya oke, itu Oke, selain biologi. masih ada ya. Ya, masih ada biologis. Terus apa lagi? Socially juga. Social tuh kayak secara familial kan juga pasti kayak kapan nikah, kapan kamu ngajak calon kamu gitu kan, itu kan pasti ada nih. Dan kayak dipengaruhi sama kayak peer pressure lu, teman-teman lu udah nikah and whatever gitu kan. Lu juga pasti punya persepsi bahwa it must be something good, maybe kayak to be taken care of and be in a loving relationship. Tapi kan pada kenyataannya gue melihat orang-orang ini tuh menjadikan nikah tuh sebagai goal, finish line. Padahal sebenarnya mungkin kalian bisa attest to that kan, kayak kalau gue ngeliat konten-konten kalian itu justru starting line-nya lari gitu. Dan mungkin selama ini kalau lu pacaran mungkin itu kayak sprint 100 meter, lari estafet. Ini lu maraton 42 kilo atau lu triathlon, lu berenang dan apa segala macam, but dengan satu orang keiket di kaki sebelah lo. Lu nggak akan tahu pace lu sama atau enggak dengan dia. Apakah dia akan ngedrag lu, apakah lu akan ngedrag dia, gitu kan? Apakah kayak path yang ingin kalian ambil sama gitu kan? Itu dari awal pernikahan sampai the end goal, the finish line, itu menurut gue masih sesuatu yang jauh dan butuh stamina, emosi, mental, fisik yang cukup tinggi gitu loh. Where does this pragmatical point of view came from gitu? Karena kayak beneran totally pragmatic banget gitu, kayak your point of view of marriage, dan for me it makes sense gitu. Maksudnya kalau aku penganut yang dalam melihat sesuatu tuh kita perlu whole gitu. Nggak mungkin semua yang serba romantiknya doang. Yes, pasti akan ada gitu. Tapi kan di sisi lain ya there's also like daily things dan juga mungkin fight that we need to do together gitu. Jadi kayak aku percaya bahwa pragmatis ini pasti punya role, peran dan manfaat dalam sebuah relationship. Tapi sampai Mbak Rini gitu kan, ada di POV kayak pragmatic whole gitu, kayak where does this come from if I may know? Nggak tahu ya, gue kayak dari kecil mungkin emang udah sengklek kayak ngomong. Gak apa-apa please, speak your truth. Tapi gue kayaknya dari kecil emang mempertanyakan segala hal yang menurut orang tuh kayak ini something yang normal gitu. Kayak for instance kayak pikiran pertama yang gue punya saat gue masuk SD kelas 1 hari pertama gitu kan. Yang gue pikirin adalah kayak kenapa gue harus bangun pagi. First gue bangun pagi. Secara gue TK drop out kan ya. Dari TK aja udah drop out ya? Drop out karena gue kayak I had enough, gue gak mau lagi. Karena kalian semuanya bodoh. Karena gue sebel gitu kan, kayak tiap hari belajar cuma itu doang. Jadi gue gak TK besar tuh gue kayak gak TK selama berapa lama gitu. Sampai kayak gue SD. Terus kayak kenapa gue harus bangun pagi? And kayak I'm forced to be friends with these kids. Padahal gue kid juga kan pada saat itu. Dengan with these strangers gitu kan. Berebutan tempat duduk. Padahal kan ibu zaman dulu berebutan tempat duduk. Terus kayak gue setiap hari harus dan pada kayak perjalanannya kayak gue setiap hari harus duduk di sini setiap pagi dan mendengarkan sesuatu yang pengajaran dari orang yang gue nggak kenal gitu. Kayak kenapa gue harus
di sini dan mendengarkan ini semua gitu. Padahal itu kan sebuah institusi yang kayak, itu kan sebuah progression yang kayak, oke, you have to go to school gitu. Itu sesuatu yang bahkan pada saat itu gue pertanyakan kayak kenapa ini harus ada. Jadi kayak mungkin secara nggak sadar juga gitu ya. Kalau mau ditanya dari mana pikiran pragmatis ini terbentuk, mungkin kayak secara nggak sadar gue suka mendekonstruksi things gitu. Ejawantahkan. Itu manifestasi. Manifestasi. Tapi mendekonstruksi kayak kenapa Meretelin gitu, tinkering. Jadi kayak kenapa ini kayak gini sih? Kenapa misal kalau kita kan lagi ngomong kenapa relationship kayak gini sih? Kenapa pernikahan kayak gini sih? Memang nggak bisa dipretelin terus dibawa ke ranah yang lebih tidak tradisional dan make it work gitu. Menurut gue itu kayak bukan menurut gue itu bisa, tapi di constantly di otak gue adalah is it possible? Let's deconstruct marriage. Let's talk about it. Gue belum pernah nikah sih, jadi kayak or relationship. Oke. Romance relationship. Gue Oke. spesifikin lagi. Mungkin kita kalau dari kalian gimana? Mungkin kita itu bisa jadi jumping off point kita nih karena kan kalian udah in a relationship cukup lama, udah menikah juga bikin business together gitu kan. Kalau menurut kalian tuh Oke. Apa pertanyaan tadi? Romance relationship. Memeretelkan romance relationship menurut aku. Oke. Kalau misalnya buat kalian tuh apa itu romance and relationship tuh apa? Aku akan mulai dulu dari relationship karena pada dasarnya setiap manusia ketika ada manusia lain kita pasti berrelationship. It's just what form yang kita pilih gitu. Kayak aku sama Yaser bisa jadi seorang pasangan, aku sama Yaser bisa jadi seorang business partner, aku sama Yaser juga bisa jadi tim ketika kita berantem atas problem kita sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kayak choosing what role yang mau gue sematkan di dalam relationship is something that interests me, yang tadinya juga tidak dibicarakan dalam norma kesosialan pada umumnya yang normal gitu. Jadi mungkin kayak oh ya udah taunya begini namanya suami istri aja gitu. Tapi aku juga melihat possibility kenapa enggak untuk suami istri misalnya bisa kerja bareng gitu. Jadi akhirnya dalam relationship aku ngelihatnya bahwa like even though kita baru ketemu lagi but I know kayak oh you have a long history with Yasher gitu. So nggak mungkin aku melihat Rini hanya sebagai seorang Rini, but Rini is something that also influence Yasher dan beberapa poinnya Yasher pun kewujud di kamu. Gitu. I was like, oh, so this relationship was like from here kayak apa ya? Gue berasa melihat someone who has influence Yasher in his past gitu loh gitu. Jadi kayak that's how I see you misalnya gitu. That's also relationship right gitu. Tapi relationship yang aku pilih bahwa gue bukan cuma sekedar melihat Rini sebagai tamu podcast gue, tapi I wanna understand this perspective of you karena ini akan mempengaruhi bibit-bibit Yaser yang mungkin zaman dulu gue nggak tahu dia kayak gimana. And maybe ini pengejawantahannya tuh kayak sekarang sisanya masih ada 15% gitu tuh masih ada gitu. Tapi kan before that gitu kayak oh you have a big influence in his life because you were his boss gitu kan gitu. Jadi itu relationship. Nah ngomongin soal romantic gitu kan. Kalau misalnya relationship tadi memang ada role-nya, ada business relationship, ada marriage relationship, terus kayak ini tadi maksudnya kayak you are also friends and also business let's say coworker lah ya, gitu. Nah, if I'm talking about romantic gitu, artinya adalah it's something that related to emotions, I would say. Karena menurut aku dalam kata romance biasanya akan ada rasa yang lebih deep and intimate dibandingin sekedar love. Karena love for me it can be like
my love for my mother and my father, my love for my brother and my sister, my love to my spouse. Tapi love yang biasanya aku misalnya love begini sama love begini itu kan berbeda gitu kan. Ya gitu. Jadi kayak even for me to explore romance with a partner, I would say it's something that deeper and more intimate than just being a spouse gitu. Dan menurutku yang bikin itu makin menarik adalah kayak let's say simpelnya ya, romance selain berhubungan sama emosi, menurut aku ada hubungannya dengan spark biologis. Ya. And honestly speaking, as a human kita juga punya kebutuhan biologis. Ya. How can I be turned on with him? And I can turn him on. Itu menurut gue adalah something that kayak sexy gitu kan, sexy time atau apa, itu juga menurut aku related to romance, intimacy gitu kan. Intimacy artinya kayak even let's say, ini gue buka-bukaan aja, kita tuh constantly talking about kayak kalau kita threesome nanti sama siapa ya gitu, kayak for the sake of mind exploration. Yes. Gitu. Dan for me it's something that interests me karena kayak selama Huberman nggak apa-apa sih. Iya. Gue juga mau di terus bola sama Om Huberman. Gua mah ya Allah. Papa Huberman. Iya, nggak apa-apa. Gua aja ini masih I'm single. Kalau pinjam boleh lah ya, pinjam ya. Gitu loh. Jadi kayak apa ya? I mean like exploring ourselves itu tuh banyak banget bentuknya gitu. And it doesn't have to be only biological yang kita lakukan berdua, tetapi even mind, even hearts gitu kan. Kayak sometimes kita pun mengekspresikan misalnya ya bentuk intimate itu bukan cuma di kita berdua doang, tapi misalnya if we're having a really good time with someone else, kita tuh rasanya kayak lagi threesome tapi intellectually ataupun emotionally sama orang lain, but it doesn't have to be physically gitu. Nah di situ tuh kayak those exploration for me is romance gitu. Jadi kayak if we're talking about romantic relationship, then it between two person dan bagaimana terutama gitu ya kita bisa membangun something yang lebih intimate dan deep dibandingin sama relationship pada orang umumnya. So when I want to become romantic with someone, dan menurutku romantic relationship itu bukan cuma sekedar me to my husband, tapi let's say I can be also romantic with my mom. By buying her flowers and make her feel happy gitu kan, some gesture kayak misalnya nulis notes happy birthday dan segala macam yang meaningful, for me that's also romantic, right? Gesture yang diwujudkan dan akhirnya membuat orang merasa kayak wow this is sweet, you know, akhirnya menimbulkan emotions, itu tadi balik lagi ke biologi gitu. So that's how I define a romantic relationship. Kepanjangan gak sih gue? Gak apa-apa. Udah, dari dia udah cukup kan resource-nya? Iya. Gue menurut itu kan kalau misalnya yang gue tangkap tuh marriage itu mungkin buat lu kayak itu tuh kayak every role rolled into one, ya kan? Jadi kayak kayak gue sekarang kayak lupa satunya lagi, tapi kayak the Greeks Yunani punya kayak 3 jenis cinta, agape, eros, sama satu lagi gue lupa kayak. Nah kalau misalnya physical love and apa segala macam itu kan lebih ke eros gitu. Kayak kalau misalnya lu cinta untuk semuanya itu kayak agape gitu. Unconditional ya. Yang tengah-tengah nih yang lupa gue. Satunya lagi apa ya? Kayak gue juga kayak mendadak kayak hilang gitu. Mau googling dulu? Jamie. Kayak jorok gitu. Jadi nah menurut gue di gue itu semua komponen yang lu sebutin tadi itu ada di apa yang gue pikirkan tentang relationship. Hanya lu kan ini dalam arti udah set course, ya kan? Udah ada misonya, udah ada saladnya, udah ada nasinya, udah ada lauk utamanya, udah ada ocanya gitu. Kalau gue itu di kepala gue itu semuanya a la carte. Tahu nggak? Okay. Jadi maybe karena menurut gue it's really hard, nggak impossible. It's really hard untuk lu dapetin main course langsung.
Enggak, kayak set course. Oh, set course ya. Iya, set course. Set course secara langsung karena menurut gua it's really difficult untuk lu mencari atau menjadi Nice. the set course nyari set course-nya itu. Misalnya gua nggak mungkin adalah gua memberikan beban yang sangat besar kepada orang untuk dia menjadi segala-galanya gua. Itu. Jadi kayak misal kayak say that I'm romantically in love with this person. Dan ini based on pengalaman ya. Kayak I really love this person. That turns out to be limerence aja. Ternyata. Tapi kayak at the time I was really in love with this person. But am I as sexually fulfilled dengan orang ini? Maybe enggak. Enggak juga. So gue mencari itu di orang lain. Not saying that probably you guys are gonna think I'm a slut. Not saying that I sleep around with people. Gue nggak se Murah itu. Gue semurah itu, cuman gue nggak selaki itu gitu. Oke, interesting. That's why karena lo mungkin tuh kayak ini kalau selaki itu lu bakal abuse this kind of opportunity sih. Exactly. Gua kasih lu limitation gitu. Ini kayaknya tuh lebih karena kayak gue ini aja sih, WNI aja. Tuhan mengapa aku WNI? Karena ini. This is why. Tapi maksud gue bukan soal WNI atau gimana, kayak gue tuh orangnya tuh sangat males sih sebenarnya kayak untuk kayak go out and kayak connect with other people tuh kayak it takes a lot of energy gitu loh. Kayak gue sebenarnya kayak walaupun kayak gini, gue tuh kayak beneran introverted yang kayak low energy sebenarnya untuk socialize, apalagi socialize kayak dalam setting yang banyak orang gitu. Jadi menurut gue, I don't think I can expect someone to be everything. Dan it's also a burden bagi gua untuk be everything for someone. Jadi kayak mungkin untuk ngobrol yang kayak really deep, yang really bisa lu buka segala macam tentang you dig down dan kayak skeleton lu semua di situ, mungkin lu bisa ke satu orang gitu kan. Mungkin yang satu ini yang nggak ngerti, tapi satu ini enak. Iya, exactly. Jadi kayak jadi kayak ada beberapa menurut gue, dan itu bahkan itu nggak terrestriksi dengan hubungan hubungan romance doang ya, karena ada di saat-saat kayak lu kalau nonton mendingan sama temen lu gitu. Jadi itu kayak bits and pieces gitu loh. Dan mungkin kayak ada pertanyaan, but does that make you whole? Tapi kalau gue bilang as close as you could be to being whole. Karena menurut gue untuk lu menjadi a whole person, you have to be the whole person first gitu nggak sih? Yep. Karena kayak lu nggak bisa cari bagian diri lu di orang lain. Exactly. Gitu. Jadi kayak nggak bisa jadi kayak komponen pelengkap supaya gue jadi whole. Itu kayak gue I kinda learn that kayak the hard way gitu, untuk kayak lu dikomplement oleh orang lain untuk menjadi satu tuh menurut gue bukan hal yang pas pisah bolong. Iya, ini menurut gue bukan hal yang sehat gitu. Jadi kayak di diri gue kayak gue harus cup gue harus penuh dulu sebelum gue nuang ke cup lain. So does that mean kalau misalnya Mbak Rini dalam sebuah relationship, artinya you have something to share first? Is that it? Or sebenarnya you're in a stage bahwa ketika misalnya being in a relationship with someone, you're looking for something or wanna get something, atau itu tadi you're more into like you wanna share something of you? So far ya kayak gue selalu mikirnya I do have love to give.
kayak dan itu menurut gue cukup apa ya, kayak I'm pretty generous with my love gitu loh. But ini gue tahu that this love worth something. Jadi gue nggak kayak ayo kasih kayak selebaran gitu loh. Jadi gue kayak sebenarnya dengan gue masuk ke dalam sebuah relationship itu gue sangat menjaga menjaga balance give and take-nya. Gitu. Walaupun kesannya kayaknya economical banget kan. Tapi menurut gue kayak yang baru-baru ini tuh kayak gue di-confront gitu. Kayak di-confront by an ex gitu. Tentang kayak lu kalau kayak gini lu wasting time. Gitu. Tapi menurut gue one of my current relationships menurut gue itu justru bukan wasting time, justru itu mengisi waktu gua di tengah vacuum of a relationship yang gua nggak punya relationship sekarang. Jadi dengan adanya orang ini justru mengisi waktu gua, kayak soalnya gua nggak pining for this person untuk menjadi milik gua nggak menaruh semua harapan gua ke dia, nggak kayak he is there, I'm here. Kita sama-sama free, let's go kayak explore some new city, terus kayak udah kita begitu pisah ya balik ke kehidupan masing-masing gitu. Jadi kalau gue mikirnya karena gue nggak attachment, nggak ada expectations ke orang ini gitu. Dan gue bilang dengan jelas, gue bilang kayak it's not that I'm in love with this guy. Basically gue berhubungan sama dia because I think in a way it's beneficial to both of us. Gitu. Why not? Why not? Yeah. Make sense. Even though it sounds transactional, while sebenarnya relationship kita pun juga transactional. Ada sense transaksinya. Kan selalu ada lah. Kan selalu ada gitu. So it's not that being transactional in a relationship is bad. Tapi it's not like financially transactional. Iya, benar. Tapi kayak tadi the balance of giving and taking gitu kan. Gitu. Itu yang menjadi challenge sebenarnya dalam relationship ya. Dan menurut gue itu kayak something yang nggak banyak orang put on the table first gitu loh. Misalnya nih kayak that's why kayak gue agak males nge-swipe Tinder apa segala macem gitu. Terutama di sini ya, kayak Tinder is not really straightforward menurut gue. Karena menurut gue nih kayak ujung-ujungnya orang probably kayak men di Tinder want all the same things. Kayak mungkin mereka mau kayak just getting hookups gitu kan. Tapi kayak depannya tuh kayak let's be friends first. Let's get coffee gitu. Menurut gue itu tiring loh. Iya, lu kalau pengen one night stand ya ngomong aja one night stand. Exactly, that's why I use. Ada, maksudnya gue instead of kayak ada satu app lagi yang basically it's for hookups, tapi gue datang ke situ untuk lebih ke okay, let's get this over with. Tapi yang gue cari adalah kayak kalau ditanya what are you here for? Gue selalu bilang kayak I'm looking for connection in more ways than one. Jadi it's not just about the hookup. What happens ketika kita ngomong, mungkin kita klik, and then maybe we can hook up. Tapi setelah itu kayak I kinda want a connection with you, whether it's friendship atau romantic atau apapun itu, gue open with that gitu. So menurut lo untuk menjalin sebuah relationship baiknya itu clear di depan aja, atau apakah kadang-kadang orang nggak tahu tujuannya malah gitu, kayak ya udah jalanin dulu. Gimana tuh?
clear di depan sih menurut gue. Karena Kayak suka naif ya orang, maksudnya kayak kalau lo mau begini, gue dari depan gue mau nikah mau poligami, ngomong aja nikah mau poligami, jangan pas udah lo nikahin terus lo jebak kayak nambah istri by the boleh way. gak nih by the way kayak gitu-gitu kan. Iya. Pernah kayak ngedate ya, bukan pacaran ya. Tapi kayak at some point ini it was exclusive gitu. Kayak for a couple of months waktu gue tinggal di Tokyo. Jadi gue main date gue adalah dia. So we're dating gitu. Abis itu dia nanya gitu kan, karena gue harus pulang. Dan dia pun bukan orang Jepang gitu kan. Jadi kayak so what are we gitu kan. Nah, Yang nanya cowoknya? dia. Oke. Terus kayak gue nggak tahu, gue juga bingung gitu. Gue juga ideally speaking gue sangat pengen pindah ke sini. But I don't think it's gonna happen secepatnya, karena waktu itu nyokap gue baru meninggal. Terus kayak gue nggak mungkin kayak uproot my life ninggalin bokap gue gitu loh pada saat itu mikirnya gitu kan. Terus ya gimana, ya udah kayak keputusannya kayak we put a pin on it. Nanti soalnya dia mau datang liburan ke sini gitu kan, liburan ke sini mau ke Jogja whatever. Tapi somewhere along the way sebelum liburan itu tiba, dia meet another person dan dia kebuka soal itu. Gue bilang ya nggak apa-apa sih, kayak it's not like kita memberikan harapan atau ada janji soal kita bakal ngelanjutin ini secara LDR atau apa, karena menurut gua nggak sustain juga gitu loh kalau misalnya kita nggak tinggal di satu kota yang sama gitu kan. But in the end dia tetap kesini, kita tetap liburan bareng and everything. Nah at some point waktu itu dia putus sama ceweknya, udah putus berapa lama, terus kayak gua kangen lu, the fuck. Gua kangen lu, the fuck. Tapi kita masih teman ya. Gua kangen lu, the fuck. Lu ke Jepang dong. Ngapain gua ke Jepang? Ya temenin gue, lu free kan? Ya free sih, kerjaan gue kan IO kan, jadi kayak masih belum ada project gitu. Gue bisa kesana dari tanggal segini sampai tanggal segini sebelum gue event, gue bilang gitu. Ya udah, oke. Tapi lu mau nggak? Tunggu, gue beliin tiketnya, kata dia gitu. It's not like gue nggak mau, tapi kayak gue nanya, ekspektasi lu apa dari ini? Ekspektasi lu gue kesana buat ngapain? Apakah you wanna rekindle the relationship atau what, are we gonna just have fun di sana? Apa yang lu expect dari gua sampai lu mau ngabisin uang untuk nerbangin gua ke sana? Karena kan lu nggak tahu gitu, kayak lu harus nanya gitu. Jadi gua kayak no, I just wanna because I miss you and I wanna spend some time with you and and I think that we can have fun here while I'm in Osaka gitu, kayak pindah kota gitu ya. So oke, yuk gue kesana. Dan udah habis itu kita nggak pacaran, nggak apa, sampai sekarang masih konek-konekan gitu kan. Jadi nggak, no pressure menurut gue. Kayak mungkin itu kali ya, kayak not putting a pressure on something that is still a potential. Bahkan nggak potential, a probability menurut gue. Nggak langsung kayak jump into commitment gitu kan, tapi kayak ya udah, kalau we're in a stage we're still exploring and having fun with it, and it's a mutual agreement, why not? Daripada salah satu maksain mengharapkan sesuatu. And you prefer to know that in the beginning gitu kan. Jadi biar lo bisa kayak oke, gue nggak mau ini, atau kayak gue masih open for it gitu ya. Jadi you can also have a decision on it ya. Ada. Jadi gue harus tahu, gue tahu dia expect apa dari gue, boundaries dia di mana, dan vice versa. Kalau menurut gue itu sehat ya. Sehat. Maksudnya kayak gue nggak mau gini. Pikiran kita kan udah penuh dengan segala macam kerjaan dan kehidupan dan lain-lainnya nih gitu kan. Kayak wouldn't it be nice gitu kalau ada satu hal yang udah jelas. Masalahnya gini, kayak gue not too good, gue nggak baik, sangat tidak bagus untuk
emotional exploration dan vulnerability. Lu tanya sama psikolog gue bisa vouch for it gitu. Gue dari sama psikolog gue dari 2018 and it's a hard thing untuk gue being vulnerable with people. Asking people for anything itu susah banget. Unless kalau mungkin gue udah ngerasa deket tapi saat itu pun kayak ada gitu. So jika gue menambahkan masalah emosional, romance, percintaan, semua probabilitas yang masih belum jelas di dalam kehidupan gue dan nantinya ini akan jadi messy, menurut gue kehidupan gue tuh jadi off balance dan jadinya gue nggak bisa function gitu. Jadi jalanin aja dulu tuh di depan di path lu itu banyak sekali ranjau gitu menurut gue. Jadi kayak daripada gue mengambil risk di situ dan gue nggak bisa function di aspek-aspek itu gue yang lainnya, mendingan kayak let's make it clear from the beginning gitu. Nah kan ini terdengar lo sudah conscious atas decision lo untuk bermain di area ini gitu kan. Relationship is permainan lah gitu kan. Ada rules of the game-nya, gimana lo main, ada kompetitifnya dikit, ada supportifnya dikit. Lebih ke agreement sih, kayak kalau play kesannya kayak bermain. tapi having fun. Tapi untuk sebuah permainan menjadi permainan harus ada boundaries. Yes, exactly. Iya kan, kalau main catur nggak ada boundariesnya kemana-mana gitu kan. Nggak tahu, gue mau nyari konfirmasi or validation. Banyak gak sih orang-orang yang kayak lo tapi masih denial? Nah, gue nggak tahu kayak apa. Nah, atau kayak gini pertanyaannya. Apa momen transisi dari lo denial sampai akhirnya conscious? Ya itu nice to know. Oke. Kalau gua mungkin ya, karena gua menjalani ini tuh I guess 2017-an atau sebelumnya. Jadi gini, gua ada temen gue lu kenal, Rena. Ya. Itu Rini varian lah. Kalau nonton Loki ya, tadinya gue suruh dia kesini buat nemenin gue. Buset, gue nge-handle 3 Yepers. Tadi gue suruh kesini. Jadi gini, jadi gue sadar bahwa gue sama Rena tuh saling menyadarkan lah. Kayak through my last breakup. Manggilnya masih enti. Masih. Enti Rini, Aunty. Orang-orang manggil kamu manggil kamu jangan Mbak Rini, Enti. Start right now. Enti. Gua kan after kayak my second breakup, jadi gua tuh disadarkan karena lu tuh umur segini, I was 30 waktu itu kan, kayak gue umur 30, kayak you've only been in a relationship with 2 men. Dan satunya 4 tahun dan satunya 5 tahun gitu kan, kayak aren't you being kayak limiting yourself gitu loh, aren't you limiting yourself gitu. Sementara Rena, gue bilang pada saat dia pacaran pada saat dia pacaran sama nih orang yang waktu itu gue sama Yasser juga kenal gitu kan, penuh drama banget. Penuh drama banget nih orang gitu kan. Terus gue tanya, kenapa sih lu pacaran dengan orang ini? Kayak apakah lu beneran suka dengan orang ini? Enggak sih, karena lucu aja. Kayak ngomong gitu. Terus lu gak ada perasaan deg-degan kah atau apa saat lu masuk ke dalam sebuah hubungan? Enggak. Jadi lu gak pernah kayak emotionally attached sama orang ini kah atau gimana? Enggak, cuma kayak it looks like fun dating this guy aja gitu. Oh wow, kita punya worldview yang kebalik ya soal relationship. Kalau menurut gue kayak orang yang gue orangnya sekali loyal sangat loyal gitu kan. Tahu Gus. Jadi gue mikirnya tuh kayak for the long run gitu. Tapi
I don't think both of my like long term relationship kayak lama-lama nggak sustainable karena gue mengharapkan orang ini jadi semuanya gue. Gitu. That makes sense. Iya kan? Kita tuh 1%, gue tuh sama Anes itu tuh langka. We realize. Iya. Kita tuh langka yang bisa kerja bareng, ini bareng. Exactly. Jangan jadiin kita role model, susah. Asli. Probability lo 1%. 0.1%. Iya. 0.1, nggak bahkan 1%, 0.1% kan. Lu tuh kayak gue pada saat itu kayak gue maybe kalau gue kayak let's be honest here kayak mungkin demand gue terhadap satu orang ini banyak dan itu mungkin kayak the cracks itu karena nggak ada nggak ada komunikasi yang jelas dari orang ini gitu kan atau dari guanya juga mungkin ini my another boss kan? Oke kan? Iya kayak mungkin kayak ada lack of communication atau jalanin aja dulu kind of thing ini kan, but kayak bos yang satu lagi gue netral ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja nih. Gue punya 2 bos yang berbarengan. Oke, terus. Jadi menurut gue tuh kayak maybe kayak we weren't mature enough pada saat itu mungkin ya, karena kayak secara family background juga mungkin berbeda gitu kan, how you express yourself atau gimana gitu kan. Menurut gue itu nggak sustainable dan pada saat gue disadarkan oleh Rena, oh my god, I've only been with like these 2 men gitu kan, kayak too much investment on my time ya kan, too much investment on my time yang menurut gue jadinya kayak berasa malah buang-buang waktu. Investasi bodong. Oke, nice put. Investasi bodong jadinya gitu kan. Jadi IKN ya. Mulai masuk lagi. Sudahlah. Ingat kita relationship, bukan politik. Iya, jadi menurut gue investasi bodong karena gue terlalu berharap kayak ini bakal jadi the next unicorn. Ya kan, kalau kita ngomongin kayak ini bakal jadi the next unicorn, kayak the one and only gitu. Dari situ kayak Rena bilang kayak you go out and like have fun lah gitu. Dan gue vice versa ngomong ke Rena kayak maybe you should think about kayak getting into a next relationship. Menurut kayak mungkin kayak something orang yang bisa bikin lu kira-kira doki-doki kira-kira di dalam diri lu, baru lu masuk ke dalam relationship itu. Dan kayak terbukti kayak Rena sampai sekarang kayak nggak berada di dalam sebuah relationship, kayak karena dia nggak ngerasain itu. Dan gue sekarang lebih open lah ke relationship yang gue pegang sekarang, yang a la carte ini loh. Iya. Itu sih. Jadi kan kalau ada yang bilang kayak gini. Relationship tuh bisa kan harus lo usahain gitu kan. Kalau udah komit atau lo kalau jump into relationship lo harus usahain, effort bareng apa segala macam. Nah, dengan lo mengambil jalur ini, genre ini, lo pun juga udah sadar bahwa gue nggak bisa sekomitmen itu. Is it right? Kalau menurut gue kan kayak it takes 2 to tango kan. Kalau dia nggak mau sekomitmen itu, gue nggak mau sekomitmen itu. Itu sih menurut gue. Jadi kan maksudnya kayak ideally speaking, of course I wanna be in a committed relationship. Of course kayak I wanna be somewhere that kayak I feel safe, dan gue pun males kayak making new connections every single time. Oke. That's why kayak the partners that I've had itu kayak basically orangnya itu aja gitu. Orangnya itu aja. Karena kayak go out and meet another person melelahkan. Pengen, cuman kayak secara idealis iya, tapi kayak secara pragmatis
it's not that easy untuk apa ya? Bukan checking out all that box, tapi lebih ke apakah ini orang ini akan memberikan value ke hidup gue. Yang padahal kayak gue ngerasa hidup gue sekarang kayak gue cukup penuh nih. Ketika orang ini datang dan juga penuh, alangkah indahnya. Tapi not everyone is whole, dan gue juga nggak bisa bilang diri gue whole gitu. Walaupun maybe gue sedang membangun kayak mengkonstruksi diri gue untuk menjadi orang yang whole, kayak I've been going to therapy and everything. Tapi ketika orang ini datang nih, tiba-tiba kayak dengan ketidaksertenan lu mau apa, gitu kan, lu nggak certain lu mau apa, tapi kayak you're dragging me on. Terus gitu. Lu lagi kayak bikin apa yang scaffolding gitu kan. Terus tiba-tiba datang gitu kan, kayak gue lagi bikin kayak gini, gue lagi bikin House of Cards, kayak gitulah. Gue bikin scaffolding, gue lagi membangun diri gue, bikin piramid gitu. Tiba-tiba nih orang datang gitu kan, memberikan kayak janji-janji, kata-kata manis apa segala macam. Oh, jadilah kata-kata manis ini menjadi batu bata nih di bangunan gua gitu kan. Tapi at some reason orang ini flimsy, flaky dan apa segala macam pergi nih. Kan kayak jatuh lagi kan gitu kan. Jadi ini pernah terjadi di gua juga gitu, kayak I spent a lot of time on this investasi bodong. Narcissistic bastard, kayak you know who you are. Tapi gue karena things did happen to me gitu loh, yang kayak untuk sampai kesadaran yang sekarang tuh gue harus melalui 6 tahun maksudnya. Ya kayak around that. 6 tahun dengan yang gue bilang si narcissistic bastard ini, bahkan kayak ini situationship aja gitu. Dan even at that gue tuh kayak menaruh kayak pining on orang ini, dan gue bisa bilang kayak itu tuh limerence sih. Limerence tuh apa sih? Limerence tuh kayak lu actually tertarik sama orang ini probably because kayak the idea of the person, or like the idea of you being with this person, or basically lu tuh bisa seneng on breadcrumbs gitu loh. Yeah. Basically probably orang ini kayak agak narcissistic gitu, jadi kayak lu dibuat seneng terus lu turunin lagi, buat seneng turunin lagi. Jadi setiap kali lu dibuat seneng tuh gue bahkan belum tahu istilahnya pada saat itu. Jadi kayak pada saat itu gue kayak menulislah sebuah puisi gitu. Pada saat itu gue kayak gue ada satu line yang gue masih ingat sebenarnya, kayak being high on breadcrumbs. Jadi dia ngasih breadcrumbs ke gue aja gue seneng gitu. Kenapa sih bisa begitu? I don't know, maybe kayak inside of you expecting something, or you put yourself very very low, sampai dikasih breadcrumb aja kayaknya wah valuable banget nih. Ini ini stems from like a childhood kejadian gue saat kecil. Jadi kayak that's why I keep pursuing men yang nggak available, yang emotionally unavailable. Dan ini gue sadar tuh kayak nggak fairly recent sih, kayak belakangan inilah gitu. Jadi gue itu waktu kecil, gue waktu kecil pernah diambekin oleh bokap. Silent treatment. Oke. I was 5 maybe, 4 or 5. Gue ingat gue belum SD. For a kid waktu itu it probably felt like 2 weeks. And kayak for nggak tahu berapa lama, kayak for me it felt like 2 weeks. Jadi kayak for that long gue merasa kayak gue harus vying for
attention Iya. dari bokap gue berusaha menangin hatinya kayak membuat dia berinteraksi lagi dengan gue dan sampai akhirnya at one store di video store gitu kayak akhirnya dia ngobrol lagi ke gue and it felt great gitu. Okay. Jadi mungkin kalau misalnya gue bisa trace itu di mana, kenapa kayak gue lebih seneng mengejar daripada dikejar, probably it's that point in time gitu. Jadi setelah yang ini out of the kayak ini gue baru sadar banget kayak oh fuck ternyata ini tuh dia tuh selama ini oh my god gitu. Dia melakukan ini secara sadar gitu loh. Itu gue baru sadar kayak probably early last year. Karena kita udah agak nggak kontak selama itu. Terus tiba-tiba dia ngontak gue with news yang kayak lu sebenarnya nggak perlu share ini ke gue sih. Kayak dan gue apa gimana gitu ya. Ya pokoknya ada news kayak oh I'm having a baby. What? Oh kayak terus kayak what do you expect me to say? Kayak congratulations or something kayak I know your track record tapi kayak okay lu having a baby terus kenapa why are you reaching out to me? Kayak instead of like taking care of like the mother of your future child gitu loh. Bahkan gue nggak menanyakan lu apakah lu sudah menikah karena kayaknya belum gitu kan kayak you just kayak had a baby gitu kayak gue itu ternyata pada saat itu kayak oh wow lu tuh ke gue even now lu tuh ke gue untuk jadi apa namanya bahan bakar narsisism lu gitu karena kayak lu mau what are you trying to get from me apakah lu any kind of reaction menurut gue akan memberikan dia energi whatever dopamine kick or something like that exactly dia akan dapat dopamine kick dari whatever reaction I have jadi gue kayak flat aja kayak gue kayak oke, ini nggak baik bye gitu kan jadi itu kayak maybe kayak I kinda learned it the hard way and probably way late in life gitu loh. Iya. Menurut gue itu. Gue mau propose some ideas. Ini balik sedikit ke perihal lo lagi bangun scaffolding, terus nanti orang dateng bikin bata dan ngacak-ngacak tas pasti tinggalin rubuh apa segala macam. What if lo pernah kepikiran gini gak? Meanwhile lo build your scaffolding, terus maybe ada someone yang lagi build scaffolding, relationship ini di tengah-tengah bukan involve each other scaffolding, tapi build bareng aja. Jadi kalaupun ini something happen, lu masih ada scaffolding. Iya. Itu sebenarnya yang kayak ideally speaking gue pengennya kayak gitu. Cuman kayak masih mungkin kayak untuk beberapa orang yang gue temui kan, gue nggak ketemu banyak orang gitu ya. Ide ini mungkin masih foreign gitu loh. Yes, benar, ya, benar. Ya. Ide bahwa relationship adalah sebuah bisa dibilang It's a orang third ketiga, place. tempat ketiga di luar lo sama pasangan lo gitu. Bukan untuk kayak memisahkan, oh lo nggak cinta sama gue, lo nggak all in sama gue, nggak kayak gitu. Karena kalau lo ngelihat ini dari perspektif yang lebih clear gitu kan. Kalau lo anggapannya lo punya goal bareng-bareng, jadi lo juga punya alasan untuk tetap dibilang project, tapi gue nggak mau mendegradasi marriage or relationship sebuah project, tapi it's something you build that is made from the essence of both of you. Iya, middle groundnya terus kita bangunin. Dan lo bisa nikmatin berdua gitu, anggapannya lo punya rumah, dia punya rumah. Biar nggak ngacakin rumah masing-masing, bikin rumah satu lagi buat kita have fun misalnya kayak gitu. Iya, gue setuju. Maksudnya di dalam apa namanya, yang like recently yang gue baru jalani ini, ya kayak gitu. Jadi kayak you have your own life, I have my own life. Ketika jadwal kita match, yuk kita jalan-jalan. Tapi itu kan cuma bagian
funnya doang nih Iya. gitu kan. Tapi kayak Based on schedule aja itu. based on schedule aja. Tapi mungkin lo ada longing buat satu yang memang committed house gitu yang nggak gangguin individu masing-masing gitu kan. Iya, mungkin kayak something more than just kayak convenience gitu Iya. kan. Karena kayak one thing I learned kayak most relationships tuh kalau most relationships ya, mungkin lu juga sering nemuin kali. Kalau lu nggak, it's either banyakan yang codependent atau enggak malah bener-bener enmeshment gitu nggak sih? Dan gue kayak banyak ngeliat kayak mungkin nggak di sekitar gue, tapi kayak teman-teman gue tuh sering ceritain kayak teman gue tuh ditinggal pacarnya tuh sampai gimana apa kayak jadi nggak dirinya sendiri or whatever. Tapi berarti kayak I don't know, mungkin kayak maybe they're too young untuk nyadarin bahwa sebenarnya kayak lu tuh a separate person dari pasangan lu loh. Kayak lu masih bisa hidup loh tanpa pasangan lu ini gitu. Jadi itu mungkin yang apa ya, karena orang mungkin kayak terlalu terbuai dengan cinta dan romansa dan relationship itu adalah sebuah ideal buat mereka dan bukan starting line itu loh ya, kayak di dunia nyata ini kan itu adalah starting line. Karena dia nggak nemuin authenticity-nya dulu sendiri. Iya. Jadi sebelum lo harus being authentic. Ya, to yourself juga kan. Iya. Terus baru lo berrelationship. Kalau lo belum authentic, terus lo udah masuk ke dalam relationship, anggapannya lo masih setengah mateng gitu kan, belum tahu lo bentukannya kayak gimana, terus dicampurin ke orang, ya udah. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak the allure of the relationship ujung-ujungnya lo jadi either lo jadi codependent atau lo enmeshment aja gitu. Dan pas saat lu nggak nyaman di dalam relationship ini, it's really hard for you to get out. Ya. Dan because karena gini, kayak lu udah lose yourself in it gitu. Secara saripati diri lu tuh udah nyampur di sini nih. Kayak lu gimana caranya memecahkan itu lagi tuh udah nggak bisa gitu. That's why kayak menurut gua kayak ada mungkin kayak teman-teman gua yang stuck di dalam pernikahan walaupun kayak mungkin suaminya selingkuh atau apa lagi, kayak mungkin kayak ada sedikit kayak despair, kayak ya habisnya gimana gitu. Kayak gue kan udah jalan sama dia lama, gue udah ada anak juga, maybe kayak gitu kan, ada kasus-kasus seperti itu kan. Berarti kayak the essence of you tuh udah Hilang. lu getting mixed in the relationship yang menurut gue kayak lu sayang banget gitu. Kayak lu saat gue pertama kenal lu kayak the class star and everything, lu bisa segala macem. Tapi kayak now kayak lu reduced to this. Iya. Sayang sih menurut gue. Jadi gue ngelihat ada 3 macam output dari sebuah relationship. Ada yang 1+1 jadi 1. Ada yang 1+1 jadi 2. Ada yang 1+1 jadi 11. Oke. Yang 1+1 yaitu dia belum punya authenticity-nya masing-masing gitu. Terus gabung jadi 1. Ya udah, jadi mereka kehilangan jati dirinya, dissolve into one relationship. Ada yang 1+1 jadi 2. Oke, dia jalan relationship tapi udah punya individu masing-masing. Tapi belum menghasilkan kelipat gandaan. Apa sih emang ada keyword kelipat gandaan? Jadi kayak ya udah 1+1 jadi 2, 1+1 sama dengan 2 ya kayak rasional aja gitu kan. Ya udah lu sama gua gini, ya udah begini gitu. Tapi ada yang 1+1 jadi 11 gitu. Mungkin yang tadi unconscious, yang 1+1 sama dengan 1, yang 1+2 itu rasional. Yang ini mungkin kalau kata Bang Dame, ada gue pernah nge-interview satu sufism gitu, namanya suprarasional gitu. Itu intentional. Iya, intentional banget gitu. Jadi di saat lu bersatu, lu malah punya energi yang berlipat ganda, bukan sekedar 1+1 sama dengan 2. Kalau Einstein bilang kan, rasional is good gitu kan. Dari A, lu bisa mengantarkan lu A ke B, itu pakai rasional. Yeah. Tapi mengantarkan lo A sampai Z,
itu pakai imajinasi. Nah itulah 1 + 1 sama dengan 11. Lu dekod sendiri deh. Itu artinya apa? Males gue. Basically ini kayak the quantum computing of relationship gitu ya. Yes. Iya, betul sih. Tapi ya sebenarnya itu sih yang sebenarnya kan itu adalah the ideal kan sebenarnya. Iya. Iya. And rare. This is rare. It's rare gitu. Dan Lu gue 1 + 1 sama dengan 2 aja udah cukup sebenarnya. iya 1 + 1 sama dengan 2 aja udah itu aja rare. Iya. Iya sih. Kak, menurut gue itu Yap. kayak gini, kalau lu fully self aware dalam lu menjalani kehidupan dan secara sadar masuk ke dalam relationship dan mungkin lu ngelihat kayak lu atau dia belum sama-sama siap nih, itu ya mungkin tidak akan terjadi tuh 1 + 1. Tapi kan banyak 1 + 1 yang terjadi 1 + 1 sama dengan 2 yang terjadi dengan kayak kita jalanin aja dulu. Iya kan? Ya kan, dan 2-nya ini nggak whole, ternyata kayak 1,85. Kelihatannya 2 padahal sebenarnya pasti panjangin ya. Iya. Make sense. Iya kan, jadi mungkin apa ya? Jadi ngomong-ngomong soal authenticity itu kan, gue juga nggak mau masuk ke dalam relationship dengan pretense I'm someone else gitu kan. Kayak iya what you see is we see weak. What you see is what you get. Gue selalu kayak ya gue gini, gue punya 8 kucing. Gue begini, gue punya 8 kucing. Gue maybe nggak konvensional secara apa kalau Lifestyle dari perspektif. cara pikir gue atau apa gitu kan, kayak mungkin for some people itu tuh kayak apa ya, mungkin orang kalau ngelihat gue mau approach gue tuh mungkin itu kayak justru Intimidating kali lu. mungkin ya mungkin Atau saking uniknya jadi kayak gini. I don't understand you and how should I approach you gitu loh. Mungkin juga makanya saat gue connect dengan orang-orang nih, kayak I would hope walaupun mungkin kita kayak nggak berada di dalam kayak relationship yang gue nggak bisa bilang romantic, tapi kayak maksudnya relationship yang kita udah intimate, kayak mungkin there are some romance there, kayak kita friends juga di situ, kayak gue nggak langsung putus gitu misalnya, kayak nggak langsung putus hubungan atau gimana gitu, kayak kenapa kita nggak bisa temenan aja, karena untuk lu bisa Sampai di level temen aja. sampai kayak lu sampai di level temen dan lu udah masuk ke barrier gua of me being intimate with you aja tuh, it takes a lot, kayak it takes a different kind of person untuk bisa kayak gitu menurut gua. Gitu, karena gua gini ya, karena gua kalau misalnya gua mikir in dating, walaupun waktu itu kayak cuman Tinder doang, filosofi gue adalah gini, kalau orang ini nggak nyambung ngobrol sama gue, there's not gonna be anything, there's not gonna be a second date, there's not gonna be a one night stand, kayak kita nggak akan ngapa-ngapain, karena kayak lu ngomong aja nggak nyambung sama gue gitu. Iya, kalau udah dari bahasa codingnya udah beda, gimana mau jadi sebuah program gitu? Iya kan? Exactly. Itu yang menurut gua susah gitu, kayak ketemu sama orang yang nyambung tuh nggak segampang itu. Mungkin kayak mungkin mereka ngeliat kayak kalau gua ngomongin soal kayak mendekonstruksi sesuatu tuh kayak kenapa sih dibikin ribet? Fuck you. Oke, gue gak akan bikin ribet. Hidup loh. Gue gak akan bikin ribet hidup lo. Gue gak akan ada di hidup lo. Iya. Benar. Tapi it's something interesting yang tadi apa tadi aku bilangnya NT, oke. NT sempat mention begini sih, kayak what I realized adalah
aku merefleksikan lah gitu kan. Jadi aku tuh biasanya kalau kenalan sama orang baru, maksudnya ini kan baru pertama kalinya kita deep talk gitu kan, gitu. Terus kayak I like to apa ya? In order for me to connect with someone, sometimes aku kayak I wanna see this person naturally. Gitu kan, it's the first things that I do, and then the second one kayak some of your experience pasti ada yang relate gitu sama aku gitu kan. Nah, ketika pas tadi you mention tentang kayak semacam ketika mau berada di dalam relationship itu harus intentionally, dan artinya masing-masing orang harus punya intentionnya masing-masing untuk then know apakah relationship ini mau dibawa kemana. Itu adalah satu hal yang menurutku sangat relate dengan experience kita berdua yang menjadikan kita merasanya 1 tambah 1 sama dengan 11. And then the second one yang menarik juga ada lagi nih, kayak even when you do dating apps, you also have intention inside it. Terus aku reflect juga kayak ketika aku sama Yasher dulu tuh kita main dating apps, masing-masing dari kita juga Iya. masing-masing dari kita pun sebenarnya juga punya intention gitu. Dan intention itu sebenarnya nggak sama persis. What was your intention back then? Mendokumentasikan gue. Jadi dulu gue pas ketemu dia tuh gue ngeset 1 bulan, gue main Tinder, terus gue dokumentasiin, gue screen record sama gue dokumentasiin pakai kamera. Apa yang gue dapat dari sebulan main Tinder dengan Tinder Plus, terus pokoknya segala premium data lah ya. Segala premium feature-nya gue beli semua. Terus gue main Tinder itu di komputer dari jam 7 sampai jam 10 malam setiap hari. In the middle of 1 bulan itu gue nggak dapat apa-apa, tapi gue dapat istri. Itu intensinya dia. Intensiku main dating app saat itu adalah gini. Gue realistically and pragmatically speaking, sebagai seorang dengan background psikologi dan kerjanya di HR, itu kan cewek semua circle gue. Kalau gue mau cari cowok di mana? I don't have any sources back then gitu kan. Mau minta dikenalin sama temennya kakak gue, ibu-ibu semua juga gitu kan ya, kayak gue saat itu not really into dengan wibu gitu kan, jadi kayak ya udah deh oke. main auto jam juga kayak mendingan gak usah. Kayak have an essence of it oke lah, tapi kayak nggak the whole life juga gitu kan gitu. Nah jadi gue waktu itu gini kayak gue kayaknya nggak mungkin minta dari teman-teman kakak gue nggak bisa ngandelin siapapun. Ya udah yang bisa gue lakuin adalah diri gue sendiri, dan saat itu baru rising tuh si dating app which is Tinder waktu itu. Ya udah dong. Nah di saat itu dating app sebenarnya Tinder pun masih dianggap sebagai something yang skeptical, orang-orang pada skeptical karena it's a place for hookup. Tapi gue masuk tuh dengan intention bahwa gini, iya gue masuk because I wanna know di luar sana tuh ada pool of men kayak gimana aja sih. Jadi sama-sama riset sebenarnya, eksperimen and research. That I don't know. Ini kayak gimana sih? Bener, that I don't know, like curiosity gitu, kayak gue tuh nggak tahu di luar sana ada cowok-cowok kayak gimana. Gue pengen tahu di luar sana tuh ada nggak sih cowok yang emang cocok sama gue, gitu kan? Yang gue pun juga ya setelah beberapa failed relationship, being in a toxic relationship and everything gitu kan, kayak akhirnya I realize kayak you know what, I'm just gak mau langsung commit with someone because I wanna explore dulu gitu loh. Gue tuh cocok apa enggak sama dia apa enggak. Nah dan yang memang waktu itu jadi poin utama aku adalah gue harus nyambung dulu sama nih orang. Jadi I set a rules of myself. Dalam konteks. Nah nyambungnya tuh dalam konteks gini. Jadi aku breakdown tuh rules yang pertama adalah kalau gue masih bertahan chat sama dia 3-5 hari, itu berarti there's a possibility to go next level, which is go offline dating. Gitu. At least nggak dating lah, I would say more of kopi darat, meet up, kenalan ya kan. Karena balik lagi tujuan gue mau kenalan. So I didn't put pressure on other people and I don't wanna get pressure too. Gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kayak langsung datang-datang one night step, nope. Atau misalnya kayak nikah yuk, lu siapa coy gitu kan gitu. Kayak itu 2 ekstrim gitu. banget. Terus gue kayak wow, men like this gitu kan. And then jadi aku filter tuh. So asumsikan bahwa waktu itu dengan ratusan orang gue chat, swipe right and then I chat everyone, terus akhirnya 23 orang yang akhirnya aku ajak kopi darat gitu. Wow, that's dalam a lot. Dalam 1,5 tahun. That's a lot sih.
Because I really wanna know. Ya tapi ya. I mean like Tapi menurut gue love is a numbers game kayak secara game theory aja. mathematically speaking it's Iya, true, statistically speaking Iya, gitu iya, kan. menurut gue Jadi kayak makanya banyak yang orang-orang tuh kalau misalnya ke komen kayak, ya ampun gue 2 aja udah habis energi. Ya udah gitu. Ya nggak apa-apa, that's your choice gitu kan. Nah saat itu tuh aku gini kayak ya udah I wanna know gitu kan apa. Dan waktu itu tuh gue nggak kepikiran untuk kayak menghitung sebenarnya, but waktu itu cuma gini, gue tuh udah ketemu sama siapa aja sih dan I wanna know what I get out of them. Nah baru akhirnya di tengah-tengah setelah belasan orang tuh baru gue bikin listnya. Oh si ini gue ketemu dari mana, pas ketemu sama dia gue cocok apanya, nggak cocok apanya, gue nggak suka apanya dari dia gitu-gitu. And then I found him as my 23rd findings gitu kan. Oke. Apa namanya, dari awal tuh kayak ngobrolnya tuh udah unexpectedly super klik, terus kayak ini aneh banget sih gitu. Dan saat itu at that time dia ngehe. Emangnya Iya benar. Coba ceritakan dosa apa yang kamu lakukan sayang. Tahun berapa sih? 2018. 2018. Oke. Mau tau gak pick up line gue? Apa? Hi Libra bitch. Andy yang ngajarin. Siapa yang di sini ngomongin bitch dan siapa yang ngomongin astrologi, dia kan? Iya benar sih damn. So that's the root. Terima kasih Suhu, kamu telah membuat aku terkoneksi dengan dia. karena waktu itu profilnya dia tuh macam-macam kayak pluviophile, sapioseksual. Iya. Kayak gitu kayak terus Libra. Oh, bitch. Sama kayak gue. Gue kan Libra juga. Oh, bitch. Oke. Bencong juga nih. Iya, bencong juga nih. Hai Libra bitch gitu. Udah ke-trigger. And the rest is history. Dari situ gue kayak, si anjing siapa nih ada cowok manggil gue. Nah di saat itu, ketika gue merasa bahwa gue udah chattingan dengan ratusan orang mungkin, dan gue udah ketemu dengan 23 orang, you know what, hey Libra bitch tuh bukan jadi insult lagi, it becomes Something intriguing gak sih? something intriguing. Dan gue Artinya gue baca profilnya dia. exactly satu dari ratusan orang. What we need, orang tuh baca profil please. Itu tapi itu beneran kayak kalau lu read something from my profile terus kayak lu bring that up, kayak lu lolos apa? Iya. Lolos tahap pertama. Gue Enti dari 1,5 tahun dan ratusan orang yang ibarat kata gini deh, satu jadi suami aja dari 23 orang yang gue ajak kopi darat. Anggapannya dari 23 itu ada 23 lainnya lagi. Lo kebayang gak sih artinya, maksudnya kayak berapa banyak orang yang sebenarnya udah gue chattingin. Ya gue baru ketemu satu gitu. Dan maksudnya I mean it show like how really rare someone is observant, someone is a good listener, and someone who actually wants to have a conversation. Dan di situ gue kayak anjir, gue desperate banget ya, maksudnya even as a matchmaker gue harus pragmatik juga gitu. Saat we starting this business kita mikir gini, you know what, sebelum kita matchmaking orang, kita harus bikin orang pinter dulu, ngerti caranya, what it takes to have a relationship. God, iya. Otherwise mau gue jodohin pun, lu tau gak Kak, ada yang sampai minta gini, Kak garansinya apa kalau aku di matchmaking, kalau aku nanti divorce habis itu aku dicariin lagi gak? Kata gue, lu aja belum tentu nikah, lu udah mikirin divorce, lu minta garansi dari gue, yang ngejalan relationship kan lu berdua. Kalau cerai refund, subscription base gitu. Iya, mendingan lu sama suami lu bikin prenup. Iya dia makanya. Gue punya temen legal banget. Namanya prenup. Dan itu makanya gue berpikir gini, lu mau menyerahkan relationship lo kepada gue as a matchmaker, gue juga gak mau tanggung jawab itu, makasih gitu loh. Kayak kata gue, banyak orang yang berarti gak mau bertanggung jawab atas relationship mereka sendiri. Nah di situ tuh gue sama dia kayak gini, you know what, sebelum kita matchmakingin orang, udah deh bikin random deh gitu, kayak emang tempat buat nyekolahin orang biar itu sadar diri. Tagline-nya kan gitu. find your soul, found your mate kan. Iya, jadi menurut gue tuh kayak orang bibirnya udah keriting. Gini, Speak your truth. mohon Speak your maaf truth. ya, tapi kayak menurut gue, lu tuh harus sadar lu di dalam dating market kita ngomongnya, gitu. Lu tuh komoditas. Exactly. Kayak kalau lu bilang dengan buktinya kayak salah satu klien lu aja bilang kayak aku bisa dapat refund nggak? Kayak you are the commodity gitu kan. Lu tuh adalah salah satu komoditas di dating market yang udah fully saturated ini. Ya.
lu sendiri sebagai komoditas, apa yang lu bisa tawarin ke komoditas lainnya nih untuk saling komplement gitu. Like apple and cinnamon aja, ada chemistry-nya enak loh kalau dimakan bareng gitu ya. Ya. Tapi kalau kualitas lu sebagai komoditas aja nggak lu improve atau memang ya udah kayak gua petik ini nggak ripe apa terus gua langsung taruh aja di situ. Dan sebenarnya orang-orang kalau dari perkataan lu tadi orang-orang nggak mau take responsibility of being themselves. Yes, exactly. And that's why kita tuh kayak gini. Gimana orang mau having a relationship gitu loh. If they don't even know what they want. They don't even know themselves. Exactly. Dan di situ tuh kayak apa sih? Lu harus tahu diri. Enti lagi pada misu-misu. Bener dong, iya kan? pragmatically speaking ya. Gak usah ngomong apa yang lu mau dulu deh. Lu tahu lu sendiri kayak gimana nggak? Betul. Iya. Dan sampai gue tuh kita tuh bikin e-course. Namanya adalah Find Yourself, Find Your Mate. Jadi di dalamnya tuh sampai yang salah satu nih yang sering kita dapetin feedbacknya gitu kan. Apa part apa sih yang paling lo suka gitu. Ya, dari e-course itu tuh kayak gini. Ya gue jadi sadar bahwa ada satu komen gini. Oh wow, this is interesting. Gue jadi tahu bahwa for all this time I was the red flag, not my partner. This e-course is big slap of my face. Iya, big slap of my face. Gue kayak good for you. I feel like I have achieved what I wanna do gitu. Iya, At least start dari self aware dulu. Iya. Karena kalau udah self aware kan much easier for you to pick and choose what you want gitu kan. And tadi gitu loh, come in a relationship with intentional, and then you find someone who also intentional, and ya udah gitu, make it work aja. Nah, terus habis itu other thing yang orang tuh nggak kepikiran adalah dua hal. Yang pertama, aku selalu nyeimbangin bahwa gini, ngomongin take and give dari sebuah relationship, kita tuh sering banget kayak laki-laki tuh harusnya gini, harusnya gitu. Terus gue tanya balik, what can you provide? Itu banyak orang yang susah untuk jawab. Because they don't know themselves, so they don't know what they can offer to a partner or to a relationship. Self-worth-nya. Exactly. Dan itu gue kayak, ya ntar dulu deh gitu, daripada lu masuk ke relationship chaos gitu. Tapi you better have itu tadi, a very good scaffolding of yourself gitu. Ya kan, a solid foundation. Exactly. Nah, terus sama yang kedua yang menarik juga adalah gini. Banyak orang yang mereka tuh ketika jump into a relationship, mereka tuh kayak mikirin, oh, gue mau kriteria cowok yang kayak gini. Terus gue tanyain dong, emang lu pengen relationship yang kayak gimana? Oh, relationship yang gue pengen itu kayak gini. Terus menurut lo, untuk relationship yang lo pengenin itu, apakah kriteria cowok itu adalah cowok yang tepat untuk itu? And then they get into silent mode. Kan it's like, oh, I never thought that way. Gitu. Iya. Kayak menurut gue orang tuh kurang gini. Mungkin ya, apakah ini society kita atau people in general ya? Kayaknya selama ini semuanya itu disuapin aja gitu, diterima. Pokoknya kamu at a certain age harus lulus kuliah, punya kerja, dan menikah gitu kan, dikasih tunjuk ini tapi tanpa pasangan kamu harus kayak gini, harus jadi provider, harus jadi apa segala macam. Tapi kayak nggak didorong untuk melihat diri mereka internally, tapi justru menunggu dari kayak external world-nya mereka untuk feeding apa yang mereka butuh, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka butuh. Gitu. Ini tuh kalau di ada salah satu dating coach di luar namanya Logan Uri. Ini dia mention ini tuh kayak salah satu false POV dalam melihat relationship. Karena mereka melihat relationship tuh jadi kayak happily ever after like Disney gitu, bahwa one day there's gonna be a prince charming coming to come in and then provide me everything. Kayak girl, you know what? Nggak ada. Emang lu siapa Cinderella? Lu siapa? Itu dia tuh Cinderella aja harus kerja dulu, bersih-bersih rumah. Bener juga lagi. Beneran literally jadi maaf pembantu gitu. Iya. Terus bermanfaat di relationship itu ya. Iya. Dia udah pusing dengan dua yaper. The Beauty and the Beach.
Beauty and the Beach. Both beauty and both bitch. Both bitches. Iya. Tapi iya kan, maksudnya mungkin itu yang gue maksudnya lu tuh harus consciously kayak consciously being yourself untuk masuk dalam sebuah relationship yang potentially akan menjadi ideal relationship lu gitu loh. Tapi dan at the same time juga lu harus choose yourself, kadang-kadang choose yourself over the ideal of being in a relationship gitu. Kalau ini gak sustainable buat lu, kayak kenapa lu harus mengejar ilusi relationship ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang kayak, tapi ya itu tadi yang gue bilang kayak, tapi gue udah punya anak, udah punya ini, tapi kayak lu sebelum menginjakkan kaki ke dalam relationship ini, lu pernah mikirin ini semua nggak? Itu kan kadang-kadang yang kayak mungkin untuk cewek-cewek di luar sana yang masih muda ataupun kayak apa, mungkin perlu menurut gue kayak lu perlu coaching untuk jadi a bitch kayak ya, kayak masalahnya you need to know your self worth gitu loh, nggak semerta-merta kayak lu bisa menyerahkan diri emak bapak lu bayar kuliah lu mahal-mahal gitu kan, terus ujung-ujungnya lu di rumah cuma ngurusin anak tuh kayak pilihan ya guys, pilihan. Tapi maksud gue masuklah dalam sebuah pilihan itu secara conscious dan intentional. Exactly. Yeah. Oh, because I wanna be a good mom for my kids. Yes. Bukan karena Aduh, tiba-tiba udah bunting aja nih. Iya. Oh iya, kejadian tiba-tiba gue dihamilin gitu. Lu nggak mikirin timeline ini gitu kan. Itu rootsnya dari ini, kalau makan harus dihabisin. Tapi iya. Jadi kalau kamu makan harus dihabisin. Okay. Tapi harusnya pertanyaan adalah saat lo nyendokin makanan ke piring lu sadar gak itu kebanyakan apa kedikitan? Iya. Anggapannya gitu. Iya. Jangan suruh bertanggung jawab atas pilihan yang dia nggak conscious lakuin gitu. Iya. Dia nggak bakal bisa bertanggung jawab. Iya. Gitu. Iya. Kalau lo bertanggung jawab, lo pasti bisa lebih sadar naker. Gitu. Iya. By intention, akhirnya lo jadi bisa bertanggung jawab. Iya. Tapi kalau misalnya udah di tengah-tengah of something and then lo minta ditanggung jawab ya, dan Nggak lo bisa. akan merasa ya. Karena in the first place lo udah nggak bertanggung jawab gitu. Iya. You're not even conscious of it, right? Iya. Tapi I was wondering, maksudnya kayak by Auntie now is a very pragmatic person in a relationship gitu kan. Masih ada gak sih sebenarnya kayak harapan-harapan terhadap idealistic roles ataupun forms of relationship for yourself gitu? Idealistically speaking, sebuah ideal yang gue inginkan, relationship itu yang seperti apa yang gue inginkan. Wow, quite difficult ya. Satu, mungkin lebih di listing lagi ya, nggak kayak ini satu ini gitu. Satu set course ini enggak. Ini mungkin gini, kayak gue punya kayak a certain nggak bisa type, no not type, kayak kriteria. Oke. Kriteria kayak cowok yang gue mau tuh, satu pinter. Itu yang pertama banget, pinter, witty, humor, and someone can provide menurut gue. Kayak not just kayak financially speaking, tapi kayak jika gue need something, kayak otak gue kepenuhan, kayak bisa nggak lu kayak rearrange otak ini supaya gue nggak ribet nih gitu kan. Adalah pandangan-pandangan ideal di mana of course if it's feasible, bukan possible, if it's feasible of course I wanna get married. If it's not feasible, I really wanna be maybe in a long-term relationship. Then maybe kayak it would be a surprise ke both of you, kayak gue actually had a bit of a baby fever a couple of years ago. Jadi dalam arti kayak gue waktu itu kerjaan gue cukup oke. I was making enough. Gue
pada saat itu gue berpikir I was I was making enough. tipikal Rini banget. Kaya raya, jatuh miskin. Kaya raya, jatuh miskin. Exactly. Tahu banget gue. Yeah, I was making enough. Jadi gue pada saat itu mikir, oh maybe I should freeze my eggs. Itu kayak, oh gue kayaknya mau ekstraksi sel telur gue bekuin gitu kan. Gue udah sampai research dan apa segala macam sampai kayak terus temen gue yang dokter bilang, kalau di sini bukannya harus diinseminasi oleh suami ya? What? Oh di Indo soalnya ya masih ada batasan-batasan. Batasan kayak, hah? Jadi gue nggak bisa kayak get some random person untuk inseminate ini kah? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Oh wow, oke. Di negara mana yang bisa? Gue sampai nanya ke yang pernah ikut IVF, gue sampai nanya ke orang Singapura, tapi kayak gue nggak tahu deh gitu. Sampai akhirnya gue bikin pact, gue bikin fakta sama temen gue kayak maybe next year gue ke tempat, gue bakal ngambil visa yang cukup lama buat ke Aussie, terus selama 3 bulan kayak please knock me up. Secara organically speaking kayak ya udah kita gue mau Australia oke sih gennya sih. Iya. Iya kan? Pinter lo milihnya, tegap-tegap. Bali aja banyak Australia tuh. Nggak bukan ini kayak sorry. Nggak bukan bukannya tapi kayak most Australians di Bali bukannya bogans gitu ya. Iya nggak sih kayak beach bum aja gitu. Temen gue orang Australia, gue ketemu di Tinder, but kayak it never went anywhere karena kita sama-sama INTP juga gitu. Jadi kayak ngobrol sampai sekarang masih nyambung gitu. Kayak udah hampir 9 tahun lah kita temenan. Terus kayak gue perlu bapak buat anak gue gitu, kayak oh I'm down gitu kan. Oke. Gitu kan. Terus kayak apa lu mau sekarang? Waktu itu gue sempat beli tiket Jordan Peterson kan. Iya. Terus gak jadi. Terus gue bilang mau pas nanti lu nonton Jordan Peterson mau dibuahi. Enggak, belum. Mungkin tahun depan gitu kan. Terus kayak tahun depan perkriptoan turun kan. Kan I was. Perkriptoan turun kan tuh. Jadi gue kayak fuck. Gak jadi. Tapi gue mikir gue juga bukan tipe yang kayak jika gue ingin gue harus dapat gitu. Jadi misalnya kayak I had a baby fever moment doesn't mean that I still want a baby now. Gitu. Ideally speaking gue mau punya anak, tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah. Gitu. Jadi kayak sekali lagi put it out into the universe dan tunggu kembali gitu kan. Gitu. Oke. Alright kalau gitu. Rin, thank you. So ya balik lagi, this is the authentic conversation antara gue dan teman-teman gue gitu. Jadi nggak perlu lo masukin hati. Mungkin kalau yang merasa relate silakan komen di bawah ini, karena maksudnya balik lagi aku mau bikin spektrum obrolan Sapio Pato dari science, religion, spirituality sampai the beauty and the beach gitu. Jadi jadi tongkrongan sampai ke tongkrongan. Jadi ya kalau enjoy my pleasure. Kalau misalnya ke-trigger dikit ya urusan lo. So self aware ya gitu. So sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Bye.